Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ratilan Agustin. Saya dari kelas 1 CPSIK. Saya mahasiswi dari Universitas Paletean. Di video kali ini saya akan melakukan kegiatan penyuluhan tentang demam berdarah. Assalamualaikum, selamat sore Mbak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ratilan Agustin. Saya mahasiswi dari Universitas Paletean. Di sini saya akan melakukan kegiatan penyuluhan tentang demam berdarah. Sebelumnya Mbak sudah tahu belum apa itu demam berdarah? Sudah. Sudah tahu banyak atau hanya sekilas? Hanya sekilas. Baik, nanti saya akan menjelaskan secara detail apa itu demam berdarah, mulai dari gejalanya, penyebabnya, dan cara penanggulangannya ya. Ya, penyuluhan yang akan saya gunakan yaitu laptop dan leaflet. Nanti saya akan bagikan agar mempermudah mbak-mbak untuk menyimak materinya. Tadinya saya akan menggunakan media infocus agar lebih jelas, akan tetapi mohon maaf ada sedikit kendala. Jadi kita gunakan seadanya aja. Yang penting mbak-mbak dapat menyimak materi dengan baik dan saya menjelaskan dengan jelas. Ini saya akan bagikan dulu leafletnya, bisa dilihat dan dibaca agar mbak-mbak dapat memahami materinya dengan baik. Ini ada health education. Nah, slide kedua itu ada apa itu DBD? Pengertian DBD. Demam berdarah adalah salah satu penyakit infeksi yang serius yang dikenal pula dengan sebutan DBD, demam berdarah dengue. Penyakit ini biasanya lebih sering menyerang anak-anak dibanding orang dewasa ataupun kaum remaja. Tetapi kini sudah merata bisa menyerang siapa saja. Jadi demam berdarah itu tidak kenal usia, baik anak-anak, remaja, dewasa, lansia itu bisa terkena DBD. Baik, yang kedua, bagaimana cara penularannya? Bila orang yang telah tergigit atau dihisap darahnya oleh nyamuk dalam waktu 2 minggu dan orang itu secara tidak langsung membagi-bagikan virus itu kepada nyamuk Aedes aegypti. Nah, gejala awal. 1. Mendadak panas tinggi selama 2-7 hari dan tampak lemah dan lesu. Jadi, pada awal terkena demam berdarah, itu panasnya tidak berhenti-berhenti selama 2-7 hari atau 1 minggu. Yang kedua, seringkali ulu hati terasa nyeri karena terjadi pendarahan di lambung. Jadi biasanya di sini tuh penderita DBD akan terasa sakit. Yang ketiga, tampak bintik-bintik merah pada kulit seperti bekas gigitan nyamuk. Pasti mbak-mbak juga pernah kan digigit nyamuk? Nah, seperti itu. Gejalanya memang tidak beda seperti digigit nyamuk biasa, tapi merah-merah. Dan yang keempat, untuk membedakannya, kulit diregangkan bila bintik itu hilang, bukan tanda penyakit DBD. Jadi itu cara agar membedakan mana DBD dan yang gigitan nyamuk biasa saja. Nah, ada gejala lanjutannya. Gejala lanjutannya itu kadang-kadang terjadi pendarahan di hidung atau mimisan. Mbak tahu kan mimisan? Tahu. Ya. Yang kedua, mungkin terjadi muntah atau berak bercampur darah. Yang ketiga, bila sudah parah, penderita gelisah. Ujung tangan dan kaki dingin berkeringat, bila tidak segera ditolong dapat meninggal dunia. Jadi DBD itu jangan disepelekan, karena DBD itu termasuk penyakit yang mematikan juga, ya. Jadi jangan dianggap sepele. Apabila mbak-mbak atau saudara-saudaranya, rekannya mengalami gejala-gejala seperti ini, itu sudah termasuk demam berdarah dan harus segera dibawa ke rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang terdekat, karena itu berbahaya. Nah, dan yang terakhir, ada cara pencegahan. Yang pertama, dengan penyemprotan racun serangga dengan cara 3M, yaitu menguras tempat-tempat penampungan air sekurang-kurangnya seminggu sekali. Jadi, kan nyamuk itu paling suka di tempat air yang bergenang seperti itu kan? Nanti itu tuh harus dibuang agar tidak tumbuh jentik-jentik nyamuk. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Kaleng-kaleng bekas dan plastik bekas. Nah, itu cara pencegahannya. Nah, pada intinya nyamuk itu suka terhadap air yang bergenang, entah itu dalam ember, dalam baskom, ataupun semacamnya. Itu harus segera dibuang.
agar tidak menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah saya cukupkan. Apakah Mbak-mbak di sini ada yang ingin bertanya? Ada. Silahkan. Benarkah anak-anak lebih rentan terkena DBD? Benar. Menurut peristiwa yang sering terjadi, anak-anak itu lebih sering terjangkit demam berdarah dikarenakan respon imun anak terhadap virus infeksi itu belum sempurna. Dan biasanya gejala akhirnya itu ditandai dengan kerusakan dinding pembuluh darah dan pembesaran plasma. Mbak, apakah sudah cukup jawabannya? Sudah. Bisa dimengerti? Insya Allah bisa. Nah, dari health education ini untuk kedepannya, apabila mbak-mbak sudah merasakan ataupun mungkin kerabatnya ada yang merasakan gejala-gejala demam berdarah, bisa langsung pergi ke rumah sakit, ke klinik terdekat dan puskesmas, karena itu penyakit mematikan. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini dan health education ini bisa bermanfaat bagi mbak-mbak dan nanti bisa juga diberitahu kepada masyarakat yang lain ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kegiatan penyuluhan demam berdarah telah selesai saya lakukan. Semoga itu bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mereka bisa mengetahui apa itu demam berdarah dan mengetahui gejala-gejala demam berdarah. Terima kasih. Assalamualaikum.